Menjadi member tidak otomatis kau sukses. Member melihat itu adalah sebuah tiket. Kita bukan money game. Kita bukan bim salah bim atau sulap. Tetapi rumah ini adalah rumah perjuangan. Membangun sebuah komunitas pejuang yang bergerak bersama, berjuang memperbaiki kehidupannya. Dan saya bangga menjadi bahagian dari keluargamu. Saya bangga berbagi pikiran dengan kau. Saya bangga kita semua berjuang bersama-sama. Semua orang ingin sukses, betul tidak? Nanti kau mau pulang, di bawah-bawah jembatan biasanya ada pengemis gak? Coba tanya, Bu, mau sukses gak? Kira-kira jawabannya apa? Semua orang ingin sukses. Mengapa sedikit orang yang mampu sukses? Kau pun ingin sukses, tetapi rasanya sukses itu jauh. Kenapa jauh? Karena dirimu, hatimu, jantungmu, pikiranmu sesungguhnya musuhmu yang pertama. Pertanyaan penting antara orang sukses dan pecundang apa perbedaannya? Pertanyaan pertama, jawabannya sama. Pertanyaan kedua, jawabannya berbeda. Jika kita tanya orang sukses dan pecundang atau orang gagal, pertanyaan pertama, ingin sukses tidak? Jawabannya apa? Mau sukses tidak? Jawabannya apa? Sama nggak jawabannya? Pertanyaan kedua langsung berbeda di sini. Mau kerja nggak? Maka orang gagal mengatakan, tunggu dulu. Aku nggak bisa. Aku begini, aku begini. Maka Tuhan yang Maha Kuasa juga atau kesuksesan itu akan mengatakan, tunggu dulu, aku nggak mau datang ke kau. Karena dia menjawab, tunggu dulu. Otaknya, kecerdasannya dipergunakan untuk mencari alasan. Aku tidak mau ini terjadi ke dirimu. Kau orang pintar, kau orang hebat, kau punya hati. Jangan pernah pergunakan pikiranmu, otakmu, kecerdasanmu untuk mencari alasan. Tetapi pemenang, petarung dan pejuang, saat ditanya mau kerja, siap, saya akan lakukan. Mempergunakan otak dan pikirannya, mencari cara. Who are you now? Siapa kau? Dan apa jawabanmu jika pertanyaan itu ditujukan ke kau? Inilah perbedaan pertama antara orang sukses dan orang gagal. Orang gagal mencari alasan, orang sukses mencari cara. Inilah alasan kenapa orang sedikit yang sukses. Karena jauh lebih banyak, lebih nyaman mencari alasan daripada mencari cara. Karena mencari cara itu mengeluarkan keringat. Pecundang dan orang gagal itu ingin menikmati tetapi tidak ingin bekerja. Maka dia seorang pemimpi. Aku tidak bisa membuat kau sukses. Karena yang bisa membuat kau sukses cuma dirimu. Aku hanya bisa mengajarkan dan membantu kau agar bisa sukses. Tetapi sukses itu tergantung kau. Sukses itu tergantung kau, bukan tergantung upline-mu, bukan tergantung syukur tababan, bukan tergantung melia. Itu semua hanya alat membantu kau. Banyak member dan leader gagal. Menyalahkan itu sangat mudah. Usia bukan halangan untuk sukses. Saya percaya selama Tuhan yang Maha Kuasa masih memberikan waktu kepada kita, nafas kepada kita, dan di setiap pagi kita masih bisa terbangun dan bernapas, maka waktu tidak akan pernah berakhir untuk berjuang. Tidak ada yang bisa menentukan kau sukses atau tidak. Hanya itu semua ada di tanganmu. In your hand. Di tanganmu. Di perjalanan langkahmu dan hari-hari setiap kau bangun. Dirimu hari ini. Wajahmu hari ini, situasimu hari ini adalah apa yang kau kerjakan kemarin. Apa yang kau kerjakan tahun yang lewat, itulah dirimu hari ini. Maka jika dengan cara yang sama, cara berpikir yang sama, cara bertindak yang sama, kau lakukan hari ini dan besok, maka wajahmu hari ini tidak akan berubah. Karena wajahmu hari ini, wajahmu minggu depan, wajahmu tahun depan, wajahmu 3 tahun lagi, itu adalah tergantung apa yang kau kerjakan hari ini dan besok. Kau kerjakan benar hari ini, maka berubahlah peruntungan dan nasibmu. Siap? Siap? Kadang-kadang saya frustrasi melihat kalian semua. Sekian tahun saya sudah berjuang, kok belum sukses? Mari kita introspeksi. Sesungguhnya benar tidak sekian tahun kau berjuang? Sekian tahun menjadi member itu benar. Tapi sekian tahun berjuang tidak, karena paling sekali sebulan kau lakukan. Selalu saya ajarkan, kalau petani harus ke ladang. Kalau seorang petani sekali sebulan ke ladang, dia dapat apa? Dapat ilalang. Statusnya petani, tapi tidak pernah menanam padi dan mengurus.
maka dia dapat kere. Statusnya member tapi tidak pernah ikut pertemuan dan prospek, dia dapat apa? Dapat cuman member miliar, tidak pernah dapat bonus. Sekian tahun menjadi member, ya. Sekian tahun sudah berjuang, mari kita jujur dengan hati. Apakah kalian melakukan ini setiap hari? Kalau karyawan sekali sebulan masuk kantor, dapat apa, Bu? Dapat surat PHK. Kalau karyawan harus setiap hari ke kantor nggak? Kalau tidak setiap hari ke kantor, dapat apa? PHK, pemutusan hubungan kerja, tidak dapat gaji. Kalau petani tidak tiap hari ke ladang, dapat apa? Ilalang, kere, nggak bisa makan. Kalau nelayan nggak pernah ke laut, dapat apa? Dapat kere. Pengusaha tidak pernah ngurus bisnisnya, kantornya tidak pernah buka, dapat apa? Dapat bangkrut. Pedagang tidak pernah buka tokonya, dapat apa? Dapat bangkrut. Member tidak pernah ikut pertemuan prospek, dapat apa? Dapat member, tidak pernah dapat bonus. Jangan buat bisnis kita ini, komunitas kita ini seperti komunitas BIM salah BIM, member langsung kaya raya. Tidak bisa. Every day, setiap hari lakukan, itu buktinya member. Di tahun pertama perjuangan saya selalu mengajarkan kepada kalian seluruh leader-leader komite, leader nasional. Saya itu sangat keras ke diri saya, ekstrim. Saat saya pertama sekali member, itu saya tulis itu di depan kamar saya itu. Saya tidak akan pernah tidur di kamar ini jika tidak melakukan prospek minimal 5-10 per hari. Dan memang itu saya lakukan 1 tahun pertama. Karena saya tahu itu pekerjaanku. It's my duty. It's my job. Saya harus lakukan itu. Tidak apa-apa. Kita menjadi member keluarga besar Melia Sehat Sejahtera untuk fun, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ingin memperbaiki kehidupan, lakukan, tidak cukup hanya menjadi member. Yang saya takutkan jubah-jubah kebesaran. Leader menjadi beban. Panggilan leadermu itu menjadi beban bagi dirimu. Ingat, panggilan leader harusnya membuat kau lebih kuat lagi berjuang. Jangan buat itu menjadi beban. Cuman banyak yang saya temukan setelah jadi leader menjadi beban. Katanya tidak layak lagi dia prospek. Ampun deh, pusing kalau udah begitu. Sahabat-sahabatku, nanti saya akan jelaskan lagi, buka lagi semua. Apa ini bisnis, saya akan jelaskan. Begitu banyak orang-orang goblok di luaran sana. Orang-orang yang tidak mengerti. Bisnis MLM tidak jelas. Kalau tidak jelas bisnis ini, saya berasal dari kere, from nothing. Saya pemain MLM. Saya member Melia. Member Melia yang menjadikan saya konglomerat jadi anggota DPR. Saya tanya kalian anak muda, jelas atau nggak jelas? Pakai baju dulu, saya itu pakai baju harga 15.000, 25.000 deh. Lebih bagus masih bajumu. Saya pakai yang 8.000 itu. Kalau di metro kan ada itu yang di keranjang-keranjang itu. Duitnya cukup untuk itu. Saya memulai bisnis ini. Dasi itu, aduh. Ya sekarang boleh sama-sama dasi, kita hitam. Beda harga, bos. Tapi kalau dulu, lah, lebih bagus dasimu, dek. Nah itu warna-warna itu dulu aku suka itu. Kalau sekarang enggak lagi. Enggak, warna bajumu itu sering dulu aku beli yang warna begitu tapi masih lebih murah. Nah itu yang aku pakai OPP dulu. Nah itu kalau kalian buka OPP 2003 itu Bali, itu kadang-kadang. Ini tapi jangan ngomong-ngomong dong, malu gua. Kalau saya beli harga baju 7.500, saya bilang sama istri itu, sama Ibu Tina, "Mah, pelan-pelan nyucinya ya, pelan-pelan nyetrikanya, takut gosong." Ya karena beli lagi udah gak punya duit, paham gak? Kalau sekarang harga baju 15 juta, gua gak pernah bilang itu, tanya nanti Bu Tina itu, tanya Bu. Saya gak pernah bilang, "Mah hati-hati nyucinya," enggak. Ya hilang rusak beli lagi. Makanya selalu saya bilang, hati-hati kalian. Aku pernah miskin, aku tahu kesedihanmu. Pernah miskin, gua pernah. Lebih miskin dari kau, gua pernah. Maka hari ini training ini, aku cuman mau ngomong ke kau. Gua pernah miskin kayak lo loh. Lebih miskin dari lo gua pernah. Nah sekarang gua udah kaya. Ayo dong ikut gua biar lo kaya. Itu tujuan training ini. Jadi training ini untuk membuat kau sukses. Menjadi jalan bagi hidupmu. Maka jangan ngantuk. Sayang Bu, sayang dek kalau lo ngantuk-ngantuk, lo masih muda. Duduk aja ngantuk-ngantuk. Kalau enggak ya gua duduk lah, bareng kita duduk. Cuman kalau gua duduk belakang gak bisa lihat wajah gua. Tapi lihat nanti, gua akan bertahan di panggung ini untuk kau.
Tetapi aku minta, dengarkan semua yang aku ucapkan, lakukan semua yang aku ucapkan, dan kau akan bersama-sama di puncak kesuksesan. Kalau aku suruh temanmu nyentil kau bisa berantem. Nah, aku minta sentil dirimu sendiri. Lotong. Ngantuk, jangan datang ke gua. Gua lagi-lagi berjuang nih untuk sukses. Lo diam dulu di sana. Malam baru lo datang ke gua. Gitu caranya. Ajak ngobrol, capek sama ngantuk gitu ya. Ntar malam aja lo datang ke gua. Sekarang gua mau konsentrasi belajar dulu. Siap? Siap? Kalau gua nggak makan pun bisa begini. Kita coba nggak? Lo yang nggak tahan. Gua sampai jam 8 malam bisa ini. Tapi lo pasti kecapean. Lo belum sempet tarung gua. Kalau gua itu selalu saya bilang, saya besar dan hebat karena ditempa oleh kesulitan dan tantangan. Ini namanya kameranya iseng. Entar. Kalau kau udah punya bonus, nggak usah gede-gede deh, 5 juta per hari. Gua kasih tahu lo belinya di mana dan harganya berapa. Tapi kalau masih bonus 5 juta belum bisa belinya. Tapi at least Rolex lah. Ya ini ya harganya mungkin sekitar 20 Rolex. Tapi sama-sama jam. Tapi ini adik-adik nih. Aku dulu pernah memakai jam harga 15.000. Itu beli di Kampung Melayu. Warnanya gold tuh, gold. Biar kelihatan jam gua bagus, gold. Jalan itu gini-gini tuh. Biar lihat orang. Capek nunjukin gua punya jam. Sekarang ini MM-an. Nggak begini-begini dari tadi, iseng aja itu kamera. Makanya enak jadi kaya. Lo tahu nggak waktu gua miskin, udah mulai kaya nih, dapat bonus di media. Waktu itu beli Rolex yang gold. Ya harganya sekitar 250 juta lah. Capeknya tahu nggak? Baru-baru kaya ini, setengah mampus membuktikan itu asli. Orang bilang itu palsu, nggak mungkin. Palsu, nggak mungkin. Kalau sekarang, gua udah terkenal jadi konglomerat, pakai palsu aja, setengah mampus bilang itu palsu. Makanya paling nggak enak itu miskin. Udahlah, tinggalkan kemiskinan itu. Ayo berjuang untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Karena lelah, betul nggak? Lelah nggak? Sedih nggak? Makanya kalau dulu waktu gua kecil ngeliat pesawat kecil, waktu masih gua kecil itu udah main bola ini, sering aku ceritakan. Cuman dengar aja sih, kalian nggak pernah melihat maknanya. Dari kampung saya itu nggak pernah ngeliat pesawat. Dari Medan mau ke Padang itu lewat pesawatnya, tapi cuman segini, suaranya aja yang kedengaran. Waduh, udah rasanya di surga itu. Udah mogol main bola nih, bung gitu, tiba-tiba nggak jadi ngeliat begini. Kepala ini hampir copot, nyariin. Lo tahu nggak dek, 30 tahun kemudian beli pesawat pun bisa. Pelajarannya apa ke kau? Kalau aku bisa, kenapa sih lo nggak bisa? Abang gue bisa begitu, gue pasti bisa. Apa bedanya dia sama gue? Sama-sama member Melia, kan gitu. Ini kan member Melia kau. Saya kaya dari Melia, saya anggota DPR dari Melia. Berarti rumahmu sama, aku bisa, kau pasti bisa. Tetapi satu pertanyaan, siap nggak kau berjuang? Jangan di sini, jangan ada dusta di antara kita.